Halo semuanya. Pernahkah kalian dengar cerita soal orang yang menemukan emas di kaki gunung dan langsung jadi kaya raya? Kisah-kisah kaya mendadak ini memang sering banget bikin kita berandai-andai. Tapi, apa benar kaki gunung itu semacam tambang emas alami? Atau semua itu cuma soal hoki-hokian saja? Hari ini, kita akan bongkar fakta ilmiah dan sejarah di balik fenomena yang sangat menarik ini. Siapa sangka, gunung yang berdiri megah dengan segala keindahan dan misterinya, ternyata bisa menyimpan harta karun di dasarnya. Lalu, bagaimana emas, logam mulia yang begitu diidam-idamkan, bisa sampai berakhir di kaki gunung? Jawabannya ada pada proses geologi yang sudah berlangsung selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Emas sebenarnya berasal dari urat-urat kuarsa yang terbentuk jauh di dalam pegunungan tinggi, biasanya akibat aktivitas vulkanik atau tektonik di masa lampau. Melalui proses yang lambat tapi pasti, alam bekerja seperti penambang raksasa. Hujan, angin, dan perubahan suhu terus-menerus mengikis batuan gunung. Proses ini kita kenal sebagai erosi dan pelapukan. Nah, saat batuan yang mengandung emas ini terkikis, partikel-partikel emas yang padat dan berat pun ikut terlepas. Selanjutnya, giliran gravitasi dan aliran air sungai yang berperan. Partikel emas yang lebih berat ini akan terbawa oleh aliran air dari ketinggian menuju dataran yang lebih rendah, yaitu kaki gunung. Karena massa jenis emas jauh lebih tinggi dibandingkan pasir, kerikil, atau material lain yang ikut terbawa arus, emas cenderung akan mengendap di dasar sungai. Ema ini akan jatuh dan terkumpul di area-area tertentu, misalnya di balik bebatuan besar, di lubang-lubang dasar sungai, atau di tikungan sungai yang arusnya lebih lambat. Inilah yang kita kenal sebagai endapan placer konsentrasi emas yang terbentuk secara alami oleh air. Jadi, secara ilmiah, sangat mungkin untuk menemukan emas di kaki gunung berkat proses deposisi alamiah ini. Lalu, bagaimana sih cara orang-orang menemukan emas di sana? Awalnya, metode yang digunakan itu tuh jauh dari kesan modern atau canggih. Mendulang atau panning adalah salah satu metode tertua dan paling ikonik. Dengan menggunakan piringan logam, para pencari emas memisahkan pasir dengan butiran emas yang lebih berat melalui gerakan melingkar yang dibantu air. Proses ini butuh kesabaran dan keahlian yang tidak main-main. Selain itu, banyak juga yang melakukan penggalian manual pada lapisan tanah purba. Ya, betul. Sungai bisa berubah jalur atau mengering seiring waktu, meninggalkan bekas dasar sungai purba yang kini terkubur di kaki gunung. Lapisan tanah inilah yang menyimpan endapan emas placer dari masa lalu. Di era modern ini, teknologi juga ikut membantu. Penggunaan detektor logam menjadi sangat populer untuk mendeteksi bongkahan emas atau nugget yang mungkin tersembunyi tidak jauh di bawah permukaan tanah. Sejarah mencatat beberapa demam atau gold rush yang sempat menghebohkan dunia, membuktikan bahwa fenomena ini bukanlah isapan jempol belaka. Yang paling terkenal mungkin adalah California Gold Rush pada tahun ke-1848. Semua berawal dari penemuan James W. Marshall saat sedang membangun penggergajian kayu di kaki Bukit Sierra Nevada. Berita penemuan emas ini menyebar begitu cepat dan memicu migrasi. Besar-besaran orang-orang yang berharap bisa kaya mendadak. Kisah serupa juga pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Bombana, Sulawesi, atau di beberapa daerah di Papua, warga sempat dihebohkan dengan penemuan butiran emas. Hanya dengan menggali tanah di permukaan atau di pinggir sungai dekat kaki bukit. Namun, di balik narasi kemewahan dan keberuntungan ini, ada sisi realita yang perlu kita fahami. Meskipun terdengar sangat menggiurkan, menemukan emas di kaki gunung seringkali adalah masalah keberuntungan yang sangat besar. Tidak semua kaki gunung mengandung emas. Hanya gunung yang memiliki sejarah geologi yang tepat, seperti aktivitas vulkanik atau tektonik yang menghasilkan urat emas di pegunungan asalnya. Selain itu, legalitas menjadi isu yang krusial. Menggali emas tanpa izin bisa berujung pada masalah hukum yang serius. Lebih jauh lagi, metode penambangan yang tidak bertanggung jawab, seperti penggunaan merkuri atau sianida, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan tak terpulihkan. Dan jangan lupakan faktor biaya versus hasil. Seringkali, energi, waktu, dan biaya yang dikeluarkan untuk menggali dan mencari emas jauh lebih besar daripada nilai emas yang ditemukan. Terutama jika yang ditemukan hanya berupa butiran-butiran kecil. Jadi, apa kesimpulannya?
Menemukan emas di kaki gunung secara ilmiah sangat mungkin terjadi karena proses alam yang mengumpulkan material berat di area rendah. Namun, istilah kaya mendadak biasanya hanya dialami oleh segelintir orang yang sangat beruntung, yang berhasil menemukan kantong endapan emas yang besar atau nugget yang signifikan. Bagi sebagian besar orang, ini adalah tentang kerja keras, kesabaran, dan seringkali sedikit keberuntungan. Emas di kaki gunung adalah bukti keajaiban geologi bumi kita. Namun juga pengingat akan pentingnya kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam mengejar harta karun alam. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.